Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 85. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum idgham bil gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka nun sukun dimasukkan ke ya, mai disertai bunyi dengung. Tahan. Mai. Nah, jadi tidak sekedar mayyash, tidak sekedar memasukkan tapi harus ditahan. Mayyash. Huruf shin punya ciri khas sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya tafashi. Ada sebaran angin di dalam mulut kita. Mayyash syafa'atan. Berikutnya ada hukum idhar halqi, sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi yaitu huruf H, huruf tenggorokan ya halqi itu. Maka tanwin tetap dibaca jelas, tan. Syafa'atan hasanatai. Lalu berikutnya ada hukum idgham bil gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf ya. Maka tanwinnya masuk ke ya, hasanatai, dan tahan sampai berasa ke hidung. Hasanatai yakul. Nah, kalau ini idgham bila gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf lam. Cara bacanya, nunnya masuk atau lebur ke lam tapi tanpa didengungkan. Jadi yang ini nggak usah ditahan ya. Yakul, tekan. Yakullahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit dua huruf hidup, lam dan nun, dan huruf setelahnya bukanlah hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya cukup dipanjangkan dua harokat. Yakullahu nasi. Si mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Maka huruf shad kita panjangkan dua harokat saja. Nasibum. Bum ada idgham bil gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya masuk ke mim, nasibum, dan tahan bunyi m-nya. Nasibum min ada hukum idhar halqi sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu H. Maka nun sukun kita bunyikan dengan N jelas. Minha. Ha jika kita berhenti hukumnya tetap mad tabi'i ya. Karena ada alif sebelumnya baris fathah. Maka dipanjangkan haknya dua harokat. Jadi hati-hati walaupun berhenti ini tetap dua. Minha. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Wa may ada idgham bil gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Maka nun sukun masukkan ke ya disertai bunyi dengung, tahan. Wa may yash. Kemudian shinnya tadi sudah dibahas punya sifat namanya tafashi. Salah satu sifat yang tidak dimiliki huruf lain. Tafashi itu menyebarkan angin di dalam mulut kita. Yashfa' syafa fa mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah. Maka kita panjangkan fa-nya dua harokat. Syafa'atan. Ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf sin. Maka tanwinnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju sin disertai bunyi dengung. Syafa'atan say. Nah, ya
tasydidnya dibaca dengan naber. Jadi ada hentakan sedikit ya. Jangan ditahan ya, karena sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun, jadi bukan idgham bil gunnah. Jadi sekali lagi jangan ditahan, cukup pakai naber. Sayyi'atai. Nah, ini baru ditahan. Nah, ini namanya idgham bil gunnah. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ya, maka tanwinnya masuk ke ya disertai dengan dengung. Sayyi'atai yakul. Ini idgham bil gunnah karena nun sukun menghadapi lam, maka nunnya masuk ke lam, yakul tanpa dengung. Yang ini jangan ditahan. Yakullahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir, diapit dua huruf yang hidup, lam dan kaf. Huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u, maka haknya panjang 2 harokat. Lahu kiflum. Berikutnya ada idgham bil gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi mim, maka tanwinnya masuk ke mim, kiflum dan tahan. Kiflum min. Ada hukum idhar halqi sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun dibunyikan dengan jelas. Minha. Ha mad tabi'i. Jadi walaupun berhenti ini tetap mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka panjang haknya 2 harokat. Minha. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah, maka kaf panjang 2 harokat. Wa kana Allah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bunyinya Allah tebal. Wa kana Allah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya jangan dibaca ya. Wa kana Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa kana Allahu ala. Lam mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka panjang lamnya 2 harokat. Ala kulli syai. Ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya lembut, syai. Ya, jadi ini shin, ay belakangnya ye ya, syai. Syai'im. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim disertai dengung. Syai'im muqi. Qi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka qaf panjang 2 harokat. Muqita. Ta mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diberhentikan, maka baris tanwin fathahnya jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Muqita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.